Okay, hi, gua Gaby, and in this podcast, we are going to talk about incest in literature dan juga how to write it. Di sini gue nggak sendiri, di sini gue sama Ame. Say hi. Halo guys, how are you? Kalau kemarin kan kita udah ngomongin soal pedofilia, nah sekarang kita ganti ke topik kontroversial selanjutnya yaitu incest. Topik ini tuh eh mirip-mirip lah sama pedofilia. Tidak bermoral tapi banyak yang suka. Demand-nya kuat. Untuk kalian yang belum tahu, incest itu adalah hubungan sedara, alias hubungan antara keluarga, entah itu orang tua dan anak atau antara saudara kandung. Nah, di sini incest yang akan kita bahas itu adalah incest yang benar-benar ada hubungan darah, terutama dari keluarga inti. So, ya, menurut Ame, gimana lu kalau misalnya ketemu sama tema ini, incest ini, lu setuju nggak sih atau gimana? Oke, sebenarnya topik ini stand gue sama kayak yang sebelumnya, sama topik kita sebelumnya yang pedofilia. Gue sangat tidak setuju dengan uh, penggambaran incest di dalam karya tulis apapun. Karena menurut gue, praktek incest sendiri di dunia nyata ya, karena semua karya tulis itu pasti ada kaitannya dengan dunia nyata. Praktek incest sendiri di dunia nyata itu memang ada, memang pernah ada di zaman-zaman dulu banget gitu loh. Entah apa alasannya, gue nggak tahu. Tapi kita setelah berjalannya waktu, kita tahu bahwa praktek hubungan seperti ini tuh nggak benar. Satu, karena memang tidak bermoral. Kedua, dampaknya bagi keturunan dalam hubungan incest ini juga mengalami banyak sekali gangguan kesehatan seperti itu. Maksudku, dari dunia nyatanya sendiri, hubungan incest ini tuh sudah dianggap nggak benar dan tidak bermoral. Jadi, ketika seseorang memasukkan hal itu ke dalam sebuah karya sastra, terlepas ya, itu hanya sebuah fiksi gitu loh. Bagi gue pribadi, stand gue di sini, sebagai gue juga seorang penulis, itu sebuah plot, sebuah ide yang sangat tidak baik untuk disebarluaskan. Gue gak peduli king lu apa, gue gak peduli, oke lah, kita tidak king shaming lah, tapi this is something that very very not right buat aku pribadi. Jadi bentuk incest di dalam satu keluarga inti, entah dari bapak ke anak, ibu ke anak, anak ke saudara laki-laki atau perempuan, kakak adik dan lain sebagainya, itu sangat tidak benar. Bahkan yang kita tahu sendiri, ada beberapa incest dalam bentuk kembar, anak kembar dan lain-lain. Buat gue itu enggak banget. Kalau gue gampang aja ya. Incest itu lu mau lihat dari segi manapun itu salah. Dari medisnya salah, dari moral udah salah. Tapi kayak kalau misalnya Ame nggak akan meng-king shame lu, gue yang akan meng-king shame kalian. This topic shouldn't be a king. Kayak ayolah berpikir, ayolah punya otak, ayo mari sama-sama bertumbuh dan mempunyai moral yang bagus. Kink itu banyak, fetish itu banyak, tolong cari lainnya. Kan banyak juga kink dan fetish yang bermoral. Kenapa
harus ini gitu loh. Ini tuh suatu hal yang parah, kayak how could you even get horny looking at your family member? If you sexually attracted to your family member, lu tidak seharusnya mencari karya tulis yang berhubungan dengan incest atau twin chest or whatever. What you should see is a doctor, not a story. So, yeah, itu aja sih pandangan gue. I'm sorry for being harsh, but I just couldn't tolerate it more than I couldn't tolerate pedophilia. This is disgusting. So, gue gue terdengar sangat kasar ya di sini. Lebih-lebih dari Ame. But yeah, that's how I give an opinion about incest. Anyway, terus gimana sama orang-orang yang nulis soal incest atau buat karya tulis soal incest? Silakan. Oke. Mungkin ya kayak podcast kita kemarin ya. Gua di sini masih, tapi untuk incest sendiri sebenarnya agak tricky di mana tindakan incest sendiri gue nggak tahu ya untuk badan hukum dan lain-lain apakah ada yang menghukum tindakan ini, gue nggak tahu sama sekali, bukan karena gue bukan anak hukum, tapi kadang tindakan incest ini juga kalau di dalam karya tulis itu lebih banyak ke bagian seksualnya doang, ngerti gak sih? Kayak yang ditonjolin tuh yaitu praktik seksual antara satu keluarga gitu. Jadi gue pernah baca, nemu di Twitter, bukan di Twitter, di Wattpad, itu ceritanya tentang praktik seksual antara satu keluarga dengan pembaca yang sangat banyak. Di titik itu gue pribadi speechless banget, dalam artian kayak yang sudah dibilang Gaby sebelumnya, demand-nya banyak dan yang provide itu, memvalidasi hubungan itu juga banyak gitu loh. Bukan dalam artian gimana ya, yang membenarkan hal itu ditulis di dalam karya fiksi itu banyak gitu loh. Gua jauh-jauh dari pedofilia, emang kalau incest ini plot macam apa yang bisa menunjukkan bahwa incest itu salah aja gitu loh. Balik lagi ke sana. Jadi, tapi yang selama ini gue temukan entah pedofilia atau entah incest sendiri, kebanyakan mereka menonjolkan sisi seksualnya, bukan sisi dari ketidakbenaran tindakan itu. Jadi kayak gue kesel aja sih kalau ada yang bawa topik ini nggak benar gitu sih. Gue juga sering lihat mayoritas karya tulis soal incest itu atau twin chest or everything lah. Itu sangat menonjolkan NSFW-nya alias adegan rated-nya. Oke, sekarang kita bakal ngomongin soal pseudo incest. Menurut lo tuh kalau pseudo incest gimana? Oh ya, untuk yang belum tahu, pseudo incest itu adalah keluarga yang sebenarnya nggak punya hubungan darah satu sama lain, anggota keluarganya nggak ada hubungan darah, tapi mereka terlibat secara romantically atau sexually. Nah, ini tuh bisa contohnya kayak kakak angkat, adik angkat, gitu-gitu, anak angkat, atau segala macam. Nah, kalau misalnya menurut Ame, gimana opininya soal pseudo incest? Kalau soal pseudo incest ya,
ini kan emang secara moral mungkin ada tanda kutip, ya dibolehin lah gitu loh. Kan nggak sedarah juga, masih bisa diiyakan gitu loh. Cuman yang kadang abai disampaikan oleh para penulis-penulis online atau mungkin ada beberapa penulis, bahkan, penulis mayor ya, dari penerbit mayor juga mungkin ada beberapa yang mengambil topik-topik seperti ini. Mereka itu tidak menunjukkan, struggle-nya pasangan ini untuk, mencapai, hubungan mereka, menyatakan hubungan mereka. Dalam artian kayak semuanya tuh mudah aja gitu loh. "Oh, mentang-mentang lu nggak ada hubungan darah, oke kita bisa pacaran," gitu. Kayak, sesuatu yang menurut gue itu tidak wajar, karena pasti banyak lagi pertimbangan lainnya. Misalnya, bagaimana pendapat orang tua, kemudian bagaimana pendapat dari, masyarakat sekitar, kemudian bagaimana pendapat dari, eee, orang-orang yang mengenal hubungan mereka sebelumnya kakak adik tiri, tapi kok tiba-tiba jadi sepasang kekasih gitu tuh loh. Jadi pertimbangan-pertimbangan seperti itu tuh kadang tidak dibicarakan kembali gitu tuh loh, setelah setelah apa ya, di dalam plot-plot seperti itu. Bahkan ada beberapa plot yang, eee, ini nih, eee, orang tua angkat ke anak angkat. Ini agak nyambung ke topik kita sebelumnya tentang grooming. Kayak berarti kan kalau dia orang tua angkat ke anak angkat, oke tidak ada hubungan darah. Tapi kan orang tua angkat itu mengenal dia dari kecil kan. Mengenal dia dari kecil sampai akhirnya anak angkat itu jadi besar, berarti kan memang tidak secara langsung ya pseudo incest dan grooming gitu. That's, eee, jadi sebuah pertimbangan gitu loh menurut menurut gue pribadi untuk, eee, memunculkan ide-ide atau memunculkan, plot seperti itu di dalam sebuah tulisan, gitu sih. Jadi kayak menurut gue harus dipertimbangkan lagi lah untuk plot-plot kayak gitu. Emang sih ya, dari banyaknya karya tulis tuh, kalau udah ngebahas soal pseudo incest tuh semuanya langsung digampangkan. Kayak masalah utamanya itu karena dia misalnya keluarga, karena dia ayah dan anak, karena dia ibu dan anak, karena dia kakak adik sibling. Terus tiba-tiba semua langsung dimaafkan karena satu kata magic, oh mereka bukan kandung. Ya dimana sebenarnya bukan segampang itu dalam nulis plot. Kayak kalau misalnya segampang itu ya enak dong, banyak banget dong penulis-penulis yang bisa apa ya, kayak menurut gue saat lu nulis pseudo incest terus kayak penyelesaiannya cuman oke, masalahnya di incest dan penyelesaiannya adalah ternyata dia bukan saudara kandung, ternyata dia bukan keluarga kandung, bukan saudara. Menurut gue itu cerita lo sangat-sangat dangkal karena kayak banyak sebenarnya masalah-masalah lain yang berputar di pseudo incest. Pseudo incest itu nggak cuma berhenti sampai di oke, karena dia nggak ada hubungan darah ya udah sih nggak apa-apa, enggak. Tapi masalah sosialnya juga banyak. Kayak bagaimana hubungan lainnya yang terlibat di sana. Misalnya antara kakak tiri dan kakak tiri dan kakak tiri dan adik tiri. Terus bagaimana hubungan mereka dengan orang tuanya yang juga menikah? Apa segampang itukah? Terus kalau misalnya antara orang tua angkat dan anak angkat, apa segampang itukah juga? Bawa masalah kontroversial itu jangan cuman apa ya, segampang itu di twist dengan oh ini bukan saudara kandung, oh ini cuma pseudo incest. No, nggak segampang itu sebenarnya.
Tapi ya writers tend to ignore the difficulties. Cuman kayak ya udah sih kan cuma fiksi. Kalau kamu cuma berhenti di sana, lalu kapan kamu mau berkembang dengan karya-karyamu? Mungkin ada beberapa yang mau gue tambahin soal, kayak yang Gaby bilang tadi, eee, kapan kamu mau berkembang? Karena menurut gue pribadi, ada lebih banyak topik yang bisa ditulis, kecuali kita tarik ke belakang seperti, pedofil dan incest ini. 2 topik ini yang, berkaitan seperti yang podcast kita sebelumnya. There is so many, topic that you can choose tuh loh. Why you choose this topic, this particularly topic? Menurut gua, lu semua para penulis harus lebih bijak lagi dan lebih bertanggung jawab lagi dengan apa yang mau lu tulis. Lu sebelum nulis harus mikir, gue bisa nggak sih ketika gue lempar ini ke internet, khususnya penulis-penulis internet, ini nih benar nggak, bagus nggak, baik nggak gue lempar ke internet. Jangan di otak kalian ketika menulis sesuatu seperti ini hanya mengharapkan timbal balik seperti komen-komen, wah bagus Thor, wah bagus dan lain-lain kayak gitu-gitu loh. Ini tuh lebih dari sekedar fiksi menurut gue. Lebih dari sekedar lu hanya menulis sebuah karya yang hanya imajinatif gitu loh. Karena ketika lu pengen berkembang, lu bisa mengembangkan ide-ide lu ke hal-hal yang lebih baik lagi. Enggak ke topik seperti ini. Itu sih yang mau gue tambah. Thank you. Kayaknya sampai segitu aja dulu untuk kasus incest ini. Udah cukup panjang juga dan udah cukup banyak yang kita omongin soal opini kita terhadap incest ini. So yeah, I guess I'll end this podcast here. Please wait for another podcast with Ame about writing topics. If you want to check out her works on Twitter, I'll also write down her username on the description, so please check her out. Yeah, thank you for listening. Bye bye. Bye-bye. See you later, guys.